طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kembali dalam kajian lanjutan fikih jenazah buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimallahu taala, dan kita telah masuk ke bab Husnul Khatimah, ya, bab ke-8 di bagian terakhir. Ini part terakhir dari tanda husnul khotimahnya seseorang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka yang memiliki tanda-tanda yang telah kita jelaskan sebelumnya ataupun dua tersisa dari bagian pembahasan ini, insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ya, karena setiap kita pastinya pengen mengakhiri hayat ini dengan husnul khatimah, dan itu juga harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya sederhana sebetulnya, sudah dikasih kisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwalah kepada Allah, ibadahilah Allah setiap saat dalam kehidupan kita. Insya Allah peluang husnul khatimah itu semakin besar. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadahilah Allah ya secara terus menerus sampai datang kematian. Ini berarti kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dalam kehidupan kita. Karena 1 kali 24 jam lebih dari 1.400 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dilakukan oleh seseorang. Kalau setiap hari kita mengamalkan hal itu, rasa-rasanya husnul khotimah itu semakin besar dalam genggaman seorang yang melakukannya. Sebaliknya, kalau waktu kita isi dengan maksiat, hanya momen-momen yang dianggap penting untuk ibadah kita beribadah, bisa jadi di saat lengah, di saat sedang maksiat, Allah Subhanahu wa taala utus malakal maut untuk segera mengakhiri hayat orang itu, sehingga su'ul khatimah. Ini artinya kita harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kita yang tidak lagi muda. Tidak lagi muda itu setelah 40 tahun. Karena angka 40 tahun ini Allah sebut secara khusus di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya kan, falamma balagu asyudda wa balagu arba'ina sanah, ketika sudah dewasa dan sampai ke usia 40 tahun. Allah sebut angka ini
tentu ada tujuan. Ngasih tahu kita bahwa usia kita sudah 2/3 kita lalui. Tanya diri kita, mana lebih banyak maksiat atau taat? Selama 2/3 yang telah berlalu. Tinggal 1/3 kalau jatah hidupnya 60 tahun. Ya kan? Dari 40 ke 60 itu sudah banyak penyakit. Kalau sekarang udah super sibuknya. Anak sudah banyak, berkebutuhan banyak. Kan begitu. Artinya untuk melakukan amal itu perlu keseriusan. Wa illa akan larut dalam dunia yang akan memalingkan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat adzan dikumandangkan, mungkin bagi dia udahlah antara aja di penghujung waktunya sampai lewat waktunya baru sholat. Karena sibuk dengan meeting, ya kan, dengan urusan-urusan duniawi. Sementara penyakit sudah mulai bersarang, uban mulai tumbuh, wajah sudah mulai keriput, ya kan, tebak-tebakan umur, nggak mau ngasih tahu umurnya berapa. Beda dengan anak kecil, coba ditanya ini, pasti langsung jawab, berapa usia 9 tahun. Coba kalau ibu-ibu ditanya, kira-kira berapa? Tidak mau nyebutin angka. Tapi kalau walaupun dia tidak berani nyebut angka, kasih aja duren, mau makan nggak dia? Oh mohon maaf, saya ada kolesterol, saya ada ini. Oh berarti Anda sudah tua. Itu gampang sekali bagi mereka yang tidak mau jawab. Itu tanda kalau kita tidak lagi muda. Lalu kita evaluasi masa lalu kita. Kalau lebih banyak maksiat, manfaatkan di sisa usia, ya kan, dengan melakukan amal saleh. Taib. Di poin yang kedua sebelum terakhir. Syalbani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara sebab husnul khatimah itu yaitu orang yang meninggal karena menjaga pada tapal batas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik itu dalam perang, jihad atau kemudian menjaga teritori, ya kan, negara. Mengenai hal ini ada beberapa hadis yang beliau nukil. Ada 2 hadis. Satu riwayat Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi dan Al-Hakim dan yang lainnya. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami syahr wa qiyamih wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujriya alaihi rizquh wa umina minal fitan. Berjaga di tapal batas selama sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan berikut qiyamul lail, itu sholat malamnya. Apabila dia meninggal dunia maka pahala amal yang pernah dikerjakan akan terus mengalir kepadanya. Rizkinya pun demikian dan dia akan dilindungi dari fitnah atau mara bahaya. Kita tahu bahwa puasa 1 hari itu pahalanya tanpa batas, apalagi ini sebulan. Dan tidak ada amal yang lebih besar daripada pahala puasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'ab al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan anak Adam
Dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ini pahala puasa. Pahala amal, seluruh amal kita. Jadi pahalanya kisaran antara 10 sampai 700 kali lipat. Ya, seperti baca Al-Quran, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Niat untuk melakukan dosa tapi tidak dilakukan, dapat pahala satu kan gitu. Nah, kemudian pahala sedekah itu yang sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu bagi yang Allah kehendaki. Nah, sementara pahala puasa itu tidak dibatasi dengan nominal tertentu. Illa siyam, kata Rasulullah SAW, kecuali puasa. Maka kata Allah, itu milikku, aku akan berikan pahala dengannya. Jadi hanya Allah yang tahu nominal pahala puasa yang sebenarnya. Sebab kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya kan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak batasi pahala puasa dengan nominal tertentu, tidak seperti pahala amal yang lain. Sebab kata beliau, puasa itu adalah kesabaran. Dan kesabaran itu pahalanya tanpa batas. Lalu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, penggalan surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala tanpa batas. Bahkan kata Imam An-Nasai rahimahullahu taala, nanti di akhirat itu, ya kan, ketika amal manusia itu ditimbang, katakanlah lebih berat kepada maksiat dibanding taat, yang dipending itu pahala puasa. Lalu ketika pahala puasa itu diberikan, ya kan, maka kemudian bisa merubah situasi timbangan menjadi lebih berat timbangan amal, ya kan, soleh kita itu. Ini saking besarnya pahala puasa. Apalagi ini 1 bulan, ya kan? Belum lagi qiyamul lail dengan keistimewaannya, ya kan? Namun demikian, 2 amal ini, puasa ataupun qiyamul lail, itu tidak mudah diraih pahalanya, dan itu mayoritas orang puasa nggak dapat pahala selain lapar dan haus. Qiyamul lail yang ia dapatkan hanya begadang. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Huzaimah, dan Imam Ahmad dari sahabat mulia Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi syahr. Min qiyamihi syahr. Berapa banyak orang puasa, kata Rasulullah, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Dan berapa banyak orang qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail yang ia peroleh hanya apa? Begadang. Artinya enggak dapat apa-apa. Nah, sementara dengan ribat, ya kan, menjaga tapal batas itu, seorang cukup diam di sana, ia melakukan aktivitas ibadah seperti biasa. Mungkin tidak sempurna karena takut ada musuh dan lain-lain. Ya kan, takut ada perampok dan seterusnya. Atau orang yang mengganggunya, dia bertahan. Nah, dengan amal itu dia bisa mendapatkan seluruh pahala puasa dan qiyamnya. Jadi setara dengan pahala puasa sebulan, ya kan? Dan 1 harinya itu dengan qiyamul lailnya. Dan hal yang sama bisa didapatkan juga dengan apa? Membantu orang miskin dan menyantuni janda. Pahalanya sama. Bahkan lebih besar dari sekedar ribat ini gitu.
Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu juga dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah mengatakan, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yaqumul lail wa yasumun nahar. Ada 3 keistimewaannya. Orang yang gemar nyantuni janda dan orang miskin, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berperang, seperti berjihad di medan perang. Seperti orang yang qiyamul lail dan puasa sunnah di siang hari. Itu pahalanya. Nah sekarang tinggal antum mau pilih mana. Nyantunin janda atau jaga tapal batas atau jihad. Pilih mana kira-kira kita? Nyantunin janda. Bentuk santunan terbaik itu kata para ulama apa? Menikahinya. Nah janda itu jangan selalu asumsikan tetangga Pak. Bisa jadi janda itu nenek kita, ibu kita, mertua kita, saudari kita, bibi kita dan seterusnya kan. Soal janda muda tetangga kita itu urusan lain. Utamakan dulu janda-janda terdekat itu yang diselamatkan. Ya kan, kecuali antum duda silakan nikahi janda itu. Nanti insya Allah belum tadi kepikiran, ingin bahas suatu saat. Ya kan, janda wanita mulia yang termarginalkan gitu. Suatu saat saya akan angkat itu insya Allah ta'ala. Biasanya duda-duda pada datang. Ya kan, dan solusinya tentunya nanti. Solusinya antum nikahi dia. Artinya pahala yang menjaga, saya dapatkan makna ribat ini, yaitu al-baqa, ya kan, wa tasbit fi mawqi'il jihad, itu bertahan dan menetap di tempat, ya kan, jihad. Itu makna di antara ribat itu. Atau menjaga agama, atau menjaga batas negara, teritorial negara kita. Dari apa kita menjaga? Dari serangan ya musuh-musuh. Orang yang ingin mencaplok, ya kan, memperluas wilayah negaranya dengan mencaplok, ya kan, negara-negara tetangga. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini di dunia. Ini sudah zaman fitnah. Ya kan? Ya kalau suatu saat misalkan negara kita minta karena mungkin tentara udah nggak sanggup, maka setiap warga negara wajib menjaga negaranya. Ya berjihad bersama. Itu kalau diminta. Tapi kalau tidak ya kita doakan mereka, kita support mereka. Alhamdulillah selama ini aman-aman saja, ini artinya pemerintah masih bisa menanganinya. Ya kan? Andai kata kemudian qadarullah kita menjadi bagian dari yang ditugaskan, ya gak usah takut, insya Allah pahala setiap hari kita berjaga itu seperti puasa 1 bulan dan qiyamul lail selama sebulan itu. Setiap hari. Dan berapa bulan kita ditugasin, sejumlah itulah kita akan mendapatkan pahala. Andai kata mati di situ, baik mati secara alami, karena akhir zaman ini kematian itu banyak sebab. Bahkan ada tanpa sebab. Yang pasti karena memang udah jatah hidupnya udah habis di dunia. Ya sebab Allah katakan di dalam Al-Quran, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal manusia itu sudah datang, itu enggak pernah dimajukan, tidak pula diakhirkan. Dia tepat waktunya. Sebab setiap kita itu sudah ditentukan masa hidup kita di dunia sejak kita usia 4 bulan dalam rahim ibu kita. Ada riwayat Imam Bukhari terkait dengan ini.
Di saat itu Allah mengutus malaikat. Setelah dihitupkan ruh, ditentukan 4 perkara. Tentang amal yang akan kita lakukan seumur hidup kita. Tentang rizki yang akan kita dapatkan. Tentang usia berapa lama kita hidup. Dan akhir dari sebuah perjalanan hidup kita pun telah Allah tentukan. Makanya kita harus percaya dengan diri. Jangan takut mati. Karena kematian itu mau ditakuti atau tidak pasti mati. Dan Allah kasih tahu melalui lisan Rasulullah batas usia umat Nabi Muhammad itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Jujur saja saya udah 51 sekarang ini khawatir juga gitu. Saya selalu bilang sama anak saya, Bapak sekarang sudah usia 51. Kalau jatah hidup 60 tinggal 9 tahun lagi. Kalian harus belajar yang rajin, harus jadi anak yang soleh dan segala macam. Saya motivasi anak-anak saya. Karena kita nggak tahu, ya kan? Dari amal mana yang diterima, yang tersisa pahalanya, dan anak yang mana kemudian akan melanjutkan amal soleh kita nggak tahu, Pak. Walau kita berusaha maksimal. Ya kan, terkadang anak itu Masya Allah, walaupun sudah kita siapkan untuk jadi anak, misalkan penghafal Quran, tengah jalan ada aja tantangannya. Saya 2 anak sudah gagal hafal Quran itu, bentuk di 9 dan 10. Dulu karena alasan di sekolahnya, materinya dari sekolah internasional. Berat katanya, nanti aja Pak udah tamat SMA. Begitu tamat SMA, kuliah, udah nggak ada lagi waktu katanya. Ya akhirnya yang adik-adiknya saya genjot. Alhamdulillah berhasil. Satu yang ketiga itu. Kemarin tanggal 13. Jalwildan International Sulda sekarang. Alhamdulillah 30 juz. Adiknya saya genjot lagi gitu. Jadi sekarang SMA-nya dia di Madinah baru nyampe kemarin. Alhamdulillah. Persiapan buat kematian. Ya kan? Termasuk amal yang kayak gini. Dakwah dan seterusnya. Semua kita harus berpikir bagaimana kita mengakhiri kematian kita itu. Sebanyak apapun harta kita tidak lebih banyak daripada harta Qarun. Saking banyaknya harta Qarun, Mbak, kita gali sumur aja ada emas dibilang hartanya Qarun. Padahal di Jakarta tuh. Ya kan? Di mana Qarun? Surga apa neraka, Pak? Di neraka Qarun. Enggak ada arti harta itu. Maka persiapan anak-anak kita. Ya kan? Jangan takut miskin. Kalau bisa anak suruh ngapalin Quran semua. Islam itu hebat itu dulu karena banyak penghafal Quran, Pak. Maka dibantai sedemikian rupa, dicuci otak para orang tua supaya dijauhkan dari Al-Quran. Ini daerah modern, kalau ngapal Quran saja anak saya nanti jadi apa Pak Ustadz? Hah? Padahal dia sendiri miskin bapaknya. Ya kan? Kalau kita lihat anak-anak orang non-muslim, rata-rata sekolahnya tinggi kan enggak? SMA mereka jadi pengusaha. Kenapa anak kita harus S3 baru jadi pengusaha kan begitu kan? Ini yang aneh dari orang tua kita. Udah tercekoki. Ya kan? Tidak berani menunjukkan identitas keislamannya. Udah mulai takut. Ini bahaya. Sementara di barat Islam sudah digandrungi. Di Indonesia berusaha untuk dijauhi. Ini kan aneh sebenarnya. Jadi setiap kita berusaha untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita siapkan juga anak-anak kita. Ya maka sebisa mungkin anak itu jangan dibatasi. Dibatasi sedikasinya Allah. Ya kan? Bayangkan kalau antum punya anak 2. Saya ada kenal jamaah. Dia batasi anak itu 2. Tujuannya apa dulu? Supaya kita maksimal Ustadz. Kita bahagia, kita punya harta kata dia. Allah beri harta yang luar biasa. Istrinya kaya, suaminya kaya. Anak 2. Qadarullah ngerti sunnah di tengah jalan. Gak lama anaknya mati ketabrak yang perempuan. Akhirnya dia proteksi terhadap anak cowok ini luar biasa. Takut mati kan. Bahkan milih jodohnya luar biasa. Saya berapa orang saya kasih ditolak sama ibunya. Yang nolak ibunya bukan anaknya Pak. Sampai pada akhirnya anaknya milih sembarang orang.
nggak pakai jilbab. Ternyata yang dikhawatirkan ibunya terjadi. Ya kan? Dapat keluarga yang morotin katanya. Saya kaget begitu ketemu, ya akhi kenapa antum nikah? Ana tahu Ustaz, banyak Ustaz ngasih ana akhwat, ada yang hafal Quran, cantik ini segala macam, ditolak sama ibu. Udah ana sembarangan aja kata dia. Udah capek saya kata dia. Ini kezaliman ibu pada anak. Nanti kita angkat juga, sudah sebagian saya angkat kezaliman ibu pada anak. Banyak itu diantaranya dalam pernikahan. Yang disalahkan nanti begitu telat nikah siapa? Jin. Pak Ustadz tolong rukyakan anak saya, nggak mau nikah udah tua sekarang. Ya padahal jinnya ibunya itu. Terlalu tinggi kriterianya. Saya pernah pengajian di Jakarta Selatan. Pak Ustadz tolong dong bantu ini. Saya mampir, rumahnya besar, mobil mewah-mewah depan. Feeling saya, ini mah bukan jin, saya bilang, pasti kena kriteria terlalu tinggi. Kita duduk bertiga, bapaknya, ibunya, anaknya. Ya kan? Begitu ibunya masuk ke dalam, saya tanya, ini saya punya ikhwan, umur 30 tahun, lebih muda dari Anda. Mau, Ustaz mau katanya. Udah saya bilang, wah udah fix nih. Jinnya yang barusan ke belakang itu. Begitu ibunya datang, siapa Ustaz ini ada? Dari mana? Ternyata, ya kan, ikhwan yang saya kenal itu, ibunya itu bawa direkturnya dia. Masa nikah sama anak direktur Pak Ustaz katanya. Direktur saya, dia komisaris. Oke, saya ganti lagi, ikhwan hafal Quran, ganteng. Modalnya ganteng ya, ganteng hafal Quran, suaranya bagus sekali. S1, swasta, gaji UMR Jakarta. Ditolak juga sama ibunya. Mohon maaf ibu, anak ibu bukan sebetulnya nggak ada jinnya. Hanya kriteria terlalu tinggi. Mohon maaf saya nggak mau carikan lagi. Ya kan? Usia udah 32 tahun Pak. Dan 32 tahun, dokter nuklir dia. Dokter nuklir. Saya nggak tahu gitu, baru dengar tuh sekali. Kalau nyari dokter nuklir juga susah kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau punya anak udah usia di atas 25 tahun, jangan terlalu tinggi kriterianya. Ya kan? Mau anak ibu bapak mati tanpa nikah. Saya kasih referensinya. Ada gadis 72 tahun dokter cantik meninggal gak nikah-nikah. 68 tahun sekarang masih hidup kaya raya gadis. Ada yang gadis 52 tahun gaji 400 juta sekarang gak nikah-nikah karena dulu nolak sekarang ditolak orang. Sekarang siapa saja. Ada gadis usia 46 tahun, gaji 126 juta. Sama, dulu nolak, sekarang ditolak orang. Banyak Pak. Ya kan? Kenapa bapak-bapak yang tua-tua saja, 68 tahun dikasih 40 tahun, bilang, Pak Ustadz ketuaan. Nyari yang 20 tahun. Ya kan? Yang 20 tahun pun Masya Allah sekarang itu. Kita aja ditawarin Pak, ada 19 tahun. Siap poligami itu? 20 tahun, 22, 23, 26. Ada yang 44 udah gak masuk lah tuh. Ya kan? Sekarang udah banyak perempuan dibanding laki-laki. 1:6. Dunia 1:8. Menurut penelitian sekarang saya dapatkan dari ikhwan, S3 di Madinah. Dari kawannya bahwa sekarang penelitian dilakukan kromosom Y yang membentuk jenis kelamin di dunia itu menipis. Ini artinya jumlah laki-laki akan semakin sedikit. Ya kan? Udah sedikit, ada yang LGBT, ladyboy. Ya kan? Makanya jangan terlalu tinggi ibu-ibu. Seleranya itu kezaliman pada anak. Dan kezaliman pada anak. Ini banyak yang soleh-soleh hafal Quran ini. Jadikanlah keluarga Abdurrahman yang menerima Abdurrahman bin Auf menerima Bilal bin Rabah kena kesalihan sebagai
apa? Mantunya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa dan qiyamul lail itu merupakan amal yang tidak mudah kita raih. Nah, kita bisa meraihnya dengan tadi ribat. Yang kedua dengan gemar membantu janda dan orang miskin. Apalagi para penghafal Quran. Kalau bisa masing-masing orang, ya kan, jadi orang tua asuh anak-anak yang nggak mampu. Itu banyak sekali yang mau sekolah Pak, tapi mereka nggak mampu karena sekolah udah pada mahal-mahal. Ya kan, nggak tahu di sini masih ada sekolah itu yang gratis. Coba antum bantu mereka itu. Ya kan, bantu bangun fisiknya, gedungnya, perluasan, ya kan, tanah wakafnya, bantu kemudian juga apa? Makan dan gaji gurunya. Rata-rata gaji guru, ya termasuk di saya, gaji guru itu hanya 2 juta, 3 juta Pak. Karena memang kita nggak mampu, mau gimana? Mereka yang menjadi sebab hafalnya para penghafal Al-Quran. Ya kan? Bahkan ada yang bantuin kita hanya 1,5 juta saya kasih, emang nggak ada, mau gimana? Saya bilang udah, ayo kita bersama, sambil usaha yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya kan? Ini penting bagi kita gitu. Dimanapun terdekat kita itu bisa kontrol langsung kan. Makanannya, kalau kasih beras dan seterusnya itu Masya Allah. Daripada terbuang di rumah mending ya kan, mentahnya kasih sama pengelola rumah-rumah Quran. Itu manfaatnya besar. Setiap huruf yang mereka baca antum dapat pahala. Kalau sedekah atas nama orang tua terampuni dosa orang tua yang sudah meninggal, antum dapat pahala, pahala bakti dan pahala sila dan pahala sedekah. Itu luar biasa. Seberapapun ya kan yang kita keluarkan, mau 1.000, 10.000, 150.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, lakukan. Ya kan? Begitu pula janda-janda, saya juga sama, saya lakukan. Setiap kali panen, saya kasih janda-janda teman ibu dan bapak saya. Ya kan? Sampai sekarang tinggal 1 orang lagi. Untuk mendapatkan keistimewaan itu. Karena tidak mudah untuk meraih pahala itu. Allah berikan kemudahan pada kita dengan amal yang bisa kita lakukan. Ribat untuk kita mungkin tidak mungkin. Mungkin tentara yang bisa melakukan itu sekarang. Nah, untuk mendapatkan pahala yang sama, apa yang mesti kita lakukan? Itu gemar menyantuni janda dan orang miskin. Insya Allah pahalanya sangat besar. Apalagi orang yang sedang ribat ini, kalau dia meninggal sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, dia kan, bahwa apabila dia meninggal dunia, maka pahala amal yang pernah dikerjakannya terus akan mengalir kepadanya. Ya kan? Sholatnya, puasa, seluruh amal soleh yang pernah dilakukan akan mengalir kepadanya. Ini masalah luar biasa. Keistimewaan mereka yang ribat dan keistimewaan kita yang gemar nyantuni janda dan orang miskin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Salbani rahimahullah ta'ala adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah pernah bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillahi fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamati wa ya'manu min fitnatil qabr. Setiap orang yang mati itu akan disudahi amalnya
kecuali orang yang mati dalam keadaan berjaga di tapal batas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amalnya akan terus dikembangkan sampai hari kiamat dan dia akan dilindungi dari fitnah kubur. Ini hadis kedua menjelaskan keistimewaan orang yang wafat berjaga pada tapal batas jalan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjelaskan makna wa amina minal fitnah, minal fitan, dalam hadis yang pertama, bahwa fitnah yang dimaksud di dalam hadis pertama itu ada pada hadis kedua ini, wa ya'man bin fitnatil qabr, yaitu dia akan terbebas dari fitnah kubur. Jadi seluruh amal anak Adam itu terputus, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu amal ibni Adam, idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Semua amal anak Adam itu apabila mati terputus kecuali 3. Ya kan? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Kecuali orang yang mati ketika sedang berjaga pada tapal batas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amalnya terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Tentu di samping ya sedekah jariyah yang dilakukan, anak soleh yang mendoakannya dan seterusnya. Ini keistimewaan orang yang wafat murabit fi sabilillah. Yang terakhir, meninggal dunia dalam keadaan beramal saleh. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Nabi SAW, kata Syalbani rahimahullah ta'ala, yaitu man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man sama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, ya kan, ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Al-Yaman dan yang lainnya. Artinya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan keridhaan Allah, lantas hidupnya diakhiri dengan kalimat itu, maka dia bakal masuk surga. Apapun maksiat yang pernah dilakukan, seperti mencuri, zina, selama dia mati dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut, dia bakal masuk surga walaupun dia tahta khataril masyiah, dia dalam bahaya kehendak Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya kalau berkehendak Allah ampuni dosanya tanpa mampir ke neraka segera masuk surga, atau kemudian tidak diampuni dosanya, dimasukkan ke neraka, dicuci sampai selesai bersih, kemudian masuk surga kemudian. Dan barang siapa yang berpuasa 1 hari karena untuk mengharapkan ridha Allah dan hidupnya diakhiri dengan puasa tadi, maka dia masuk surga. Ini penting puasa, ya kan, karena Allah. Kenapa yang disebut puasa? Karena puasa ibadah yang paling ringan dilakukan namun paling sulit ikhlas, ya kan, dalam melaksanakannya. Sebab banyak orang berpuasa setelah melihat banyak penyakit dalam tubuhnya. Puasa karena ingin turun berat badannya, karena puasa karena ingin sehat, ya kan. Kalau puasa karena itu, karena Allah dan ingin sehat, itu syirik kecil, dia nggak dapat pahala. Tapi kalau murni karena Allah, dia akan dapat pahala. Dan dia kalau mati dalam keadaan berpuasa, insya Allah dia bakal masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhi, begitu pula ketika orang bersedekah, ya kan, sedekah apapun, sebesar apapun. Karena dalam sedekah itu yang dilihat bukan
seberapa besar, tapi seberapa ikhlas dan seberapa rutin. Makanya sedekah dengan sepotong korma bisa menyebabkan orang terhindar dari api neraka. Sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Bukhari, ketika datang seorang ibu dengan dua putrinya dalam kondisi yang sangat lapar. Aisyah memberinya masing-masing satu korma. Ketika kedua putri ini makan dengan lahap, ya kan, korma yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada saat ibu ingin memakan jatah korma yang diberikan padanya, didebut oleh kedua putrinya dan akhirnya ibunya nggak makan, dibelah menjadi dua korma itu, satu bagian untuk anak yang satu, satu bagian untuk yang lain. Aisyah menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW bersabda, ibunya dengan perbuatannya tadi masuk surga hanya dengan sepotong korma, ya kan? Padahal dia butuh. Namun dalam sedekah juga sulit untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sedekahnya itu besar. Ya kan, wakaf masjid Masya Allah atas nama si fulan gitu. Atau sedekah 100 juta. Tapi kalau sedekahnya cuma 5.000 biasanya ditutupin tuh ketika kencelengan lewat. Kan ditutupin tuh. Apalagi 1.000. Sampai kencelengannya yang ngasih duitnya ngasih tahu celeng saya 1.000 gitu. Ya kan? Nggak usah ditutupin, kasih aja, dia 500 ya 500, ya 1.000 1.000, 100.000 ya 100.000. Ya kan? Nggak usah takut dilihat orang, ya memang itulah mampu kita atau ikhlasnya kita segitu. Ada orang kaya di Indonesia ini ketika dia tanya kenapa sedekahnya kok sedikit. Saya ikhlasnya segitu. Mau bilang apa kita? Ya kan? Ikhlasnya dia segitu. Ya kita tidak tahu berapa banyak kemudian yang tidak terpantau kamera yang dia lakukan kan. Kan duitnya triliunan, bagi dia 10 juta, 100 juta itu kecil kan. Karena penghasilan tiap harinya kata bisa sampai 5 miliar. Kebayang tuh duitnya berapa gitu. Itu yang dia berita bagaimana yang di layar bisnis yang lain dan seterusnya. Tapi pada akhirnya orang ini juga bakal mati juga kan. Nah, jadi kalau sedekah, apapun amal soleh yang kita lakukan, lalu kemudian kita wafat karenanya, dan dilakukan karena Allah, maka kita bakal masuk surga. Makanya kesimpulan Syalbani rahimahullah ta'ala, jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh, yang disebutkan dalam hadis ini, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian puasa, bersedekah, atau sedang baca Al-Quran, atau sedang mungkin ingin sabar, ingin jenguk orang tua, ingin birrul walidain, ingin silaturahim, kecelakaan lalu lintas, ya kan, semua, ya kan, amal itu diperintah Allah Subhanahu wa taala, lalu dia wafat, ya kan, karenanya insya Allah itu husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu bukan kapling hanya orang yang mati di medan perang. Intinya setiap amal saleh yang kita lakukan karena Allah lalu kita wafat padanya, insya Allah itu husnul khatimah. Hanya pahala antara satu dengan yang lain berbeda tentunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini barangkali yang bisa Anda jelaskan pada kesempatan ini. Dan berikutnya insya Allah pada bab ke-9 kita akan bahas tentang pujian terhadap jenazah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, tapi itu keliru. Biasanya di kita itu setelah sholat itu kan diberikan kesaksian. Walau orang yang mungkin dia korupsi, perampok, kalau saya bilang nanti orang ini baik, bilang baik gitu. Enak aja kata malaikat. Ya kan? Jadi kebaikan itu nggak bisa dipaksa. Pujian orang itu nggak bisa dibuat-buat, Pak. Kalau memang orang tahu itu orang baik, orang akan mengatakan baik walaupun banyak orang mengatakan dia tidak baik. Iya apa tidak? Karena kebaikan itu semua orang, fitrah manusia menerimanya. Tapi kalau orang itu memang sejatinya orang tidak baik, walaupun dikemas demikian rupa, dibuat casing sedemikian rupa solehnya, tetap akan nampak ya dia tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ini barangkali dan poin terakhir dari pembahasan tentang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diwafaqkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal.
Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mendengar kabar duka dari orang tua atau dari kerabat, dari saudara, apakah boleh kita mengucapkan semoga husnul khotimah, Ustaz? Karena yang saya tahu dari saya, ilmu tidak ada. Ustadz, saya ingin bertanya apakah semisal ada kabar duka dari keluarga kita, dari kerabat atau dari tetangga, apakah boleh kita mengucapkan semoga husnul khotimah? Taib, gini. Yang terjadi zaman Rasulullah SAW terkait dengan orang yang meninggal itu, jadi pujian-pujian baik disebutkan terhadapnya. Kata Rasulullah, wajabat. Ya kan? Disebutkan pujian-pujian baik kepada dia. Dan memang tidak disebutkan di dalam hadisnya itu secara spesifik tentang ya kan, bentuk pujian yang dimaksud itu. Hanya dibilang wajabat, disebutkan ini baik. Begitu pula ketika orang itu sebut dengan keburukan. Nah kalau kemudian kita misalkan mudah-mudahan dia husnul khatimah, ya karena dikenal itu orang baik dan segala macam, itu bentuk pujian saja. Kita berharap dia husnul khatimah dengan amal soleh, itu tidak masalah ucapan itu. Namun tidak boleh kita merutinkan ucapan ini untuk setiap orang, misalnya gitu ya. Setiap kali ada orang mati kita ucapkan itu. Karena kalau dirutinkan itu akan menjadi sebuah apa? Semacam sebuah ibadah, itu perlu dalil. Kalau nggak ada dalil bid'ah aja. Ya kan? Tapi ketika ada musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Nah, cara mendoakannya itu bukan dijawab di WA. Ini kebanyakan yang keliru itu. Kan biasanya ada fulan meninggal. Ya kan? Lalu kemudian nanti di grup itu masuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un segala macam. Itu sekiranya enggak benar itu. Kalau sudah tahu berita kematian itu walaupun tidak boleh sebetulnya disebarkan seperti itu. Ya kan? Cukup personal mau dijawab silahkan. Kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak perlu ditulis di situ. Paham yang dimaksud ini? Dan ketika kita mendoakan bukan didoakan di situ, bukan ditulis. Tapi pada saat kita berdoa, ya kan, di waktu mustajab seperti tadi sebelum Isya misalkan ada waktu mustajab, kita doakan mereka, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya. Saya kenal dia adalah orang saleh, mungkin dia melakukan mungkin ada berita tentang keburukan tentang dia, gitu kan, yang kita nggak ketahui, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan dia melakukan itu karena terpaksa. Ya kan? Itu pada waktu mustajab doa. Doa yang kayak gini yang bermanfaat. Tapi kalau yang di WA itu bukan doa, Pak. Ini bid'ah baru dalam dalam takziah ya, dalam menerima informasi. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Ya kalau kita doakan husnul khotimah boleh apa tidak? Tapi di waktu yang tepat. Di momen yang tepat. Boleh apa tidak? Boleh, karena itu keluarga. Karena setiap kali berdoa selalu doakan bapak, ibu saya, nenek dan seterusnya itu. Supaya diampuni dosanya, mudah-mudahan ya kan diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, mudah-mudahan dia husnul khatimah dan lain-lain, diberikan taman sorga. Boleh nggak kita mendoakan itu kepada orang tua kita? Boleh, itu perintah Rasulullah. Ketika ada seorang sahabat datang menjumpai Rasul dan berkata, hal baqiya li birrun walidaini abarruhuma bihi ba'da wafatihima? Ya Rasulullah, apakah masih tersisa bentuk bakti pada kedua orang tuaku pasca dia meninggal? Kata Rasulullah, iya. Ad-du'a ulahuma berdoa, doa kebaikan untuk keduanya. Memang tidak disebutkan secara spesifik. Seluruh doa baik, ya kan, doa husnul khotimah, doa diterima amal, doa diampuni dosa dan segala macam, itu termasuk doa kebaikan. Gak apa-apa, wallahu ta'ala alam.
Tapi kalau sedang mengucapkan, begitu disampaikan sama orang, ya semoga husnul khotimah ya. Apa maksudnya itu? Nyampein ke siapa antum? Ke Allah atau ke orang itu atau ke siapa? Tapi kalau antum panjatkan ke Allah, ya Allah, jadikanlah dia yang orang yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ampuni segala dosanya, diterima segala ibadahnya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan seterusnya itu. Silakan, nggak ada masalah itu. Tapi tidak diucapkan langsung pada orang yang menyampaikan, itu nggak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Itu kebiasaan yang keliru saya kira. Ya kalau spontanitas sih mudah-mudahan tidak masalah. Tapi kalau setiap kali mendapatkan informasi tentang orang yang wafat dan ucap gitu, bisa jadi bid'ah kemudian. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.